Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brian Aldi Pakaya. Saya dari akuntansi kelas B. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Definisi demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi itu sendiri mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Seorang ilmuwan ternama Pericles mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria. Pertama, pemerintahan oleh rakyat, partisipasi rakyat yang penuh dan langsung. Kedua, kesamaan di depan hukum. Ketiga, pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan, dan pandangan. Yang keempat, penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual. Definisi konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan disalurkan. Definisi konstitusional. Konstitusional adalah segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang dipatuhi atau didasarkan konstitusi. Apakah pelaksanaan demokrasi di Indonesia sesuai dengan cita-cita demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional? Demokrasi di Indonesia secara umum sudah berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya partai politik dan sistem pemilihan umum atau pemilu. Tetapi secara mendalam, demokrasi belum berhasil diterapkan secara penuh, seperti banyak anggota perwakilan rakyat yang masih mengedepankan kepentingan sendiri. Rakyat juga masih mengalami kesenjangan sosial, sehingga rakyat masih kesusahan untuk berdemokrasi. Maka dari itu, demokrasi bukan lagi didefinisikan sebagai dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, melainkan dari rakyat oleh rakyat dan untuk pemerintah. Contoh kasus. Contoh kasus yang pertama, kisruhnya proses pemilihan umum atau pemilu. Masalah ini mayoritas disebabkan oleh adanya pihak-pihak yang melakukan kecurangan dalam rekapitulasi suara atau pada saat pemilihan mereka melakukan hal yang tidak sewenangnya atau mengganti suara. Masyarakat pun tidak dapat menerima hal ini. Kekisruhan pun terjadi. Solusi dari kasus ini adalah para caleg atau pihak-pihak yang tidak berwenang hendaknya tidak mencampuri urusan rakyat dalam pemilihan dan urusan pemerintah dalam rekapitulasi suara. Contoh kasus yang kedua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang dapat mencederai demokrasi. Terciptanya penyempitan kebebasan berpendapat yang terdapat dalam pasal 27, 28, dan 29. Solusinya yaitu merevisi pasal-pasal yang memiliki arti yang multitafsir. Revisi Undang-Undang ITE harus mengembalikan hal baik yang pernah dirumuskan oleh Undang-Undang ITE tahun 2008, bahwa mekanisme upaya paksa harus dengan izin dari pengadilan. Hal kedua yang harus dilakukan pemerintah yakni memastikan proses revisi Undang-Undang ITE sejalan dengan pembuatan KUHP baru. Selanjutnya, revisi Undang-Undang ITE juga diharap mendukung pembaharuan KUHP dalam RKUHP yang mengatur segala bentuk upaya paksa harus dengan izin pengadilan. Undang-Undang ITE nantinya diharap memperjelas mekanisme pengaturan blocking dan filtering konten. Contoh kasus yang ketiga, pengakuan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
Masalah ini disebabkan oleh tidak ada batasan periode dalam menjabat sebagai presiden. Solusinya yaitu dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dikeluarkan TAP MPR nomor 8 garing MPR garing 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Terima kasih.